perjalanan 21 jam dari Ambon ke Ternate. Sekarang kita di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Gak tahu pengen stay ke Gamalama dulu apa mau lanjut ke Tidore. Nanti kita tanya-tanya sama orang sini dulu. Di Pelabuhan Ahmad Yani saya berpikir sebentar dan mencari makan. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Tidore untuk menaiki Gunung MT Marijang. Dari Pelabuhan Ahmad Yani kita harus pindah ke Pelabuhan Bastiong untuk menaiki speedboat. Speedboatnya sangat kecil, mungkin hanya bisa dinaiki oleh 10-12 penumpang. Harganya dari Pelabuhan Bastiong ke Pelabuhan Rum itu sekitar 15.000 sampai 20.000, tergantung dari kesepakatan kita dengan supirnya. Sekarang mau perjalanan menuju Pulau Tidore, mau naik Gunung Kemutu. Sesampainya di Pelabuhan Rum yang ada di Pulau Tidore, saya langsung menaiki angkot menuju Terminal Sowasio. Seharusnya kami menaiki angkot ke Gurabunga, tapi angkotnya tidak ada, jadi saya memutuskan untuk menaiki ojek. Ojek ini juga nggak sembarangan, nggak semuanya mau mengantarkan kita ke Gurabunga. Harga yang saya dapat Rp25.000, saya beruntung sekali karena beberapa dari ojek tersebut menembak harga hingga Rp50.000. Tapi bapaknya sangat baik, jadi saya hanya membayar Rp25.000 saja. Oh iya, saya lupa menjelaskan, dari Pelabuhan Rum sampai ke Terminal Sowasio itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Lalu kita harus naik ojek lagi menuju Gurabunga dengan waktu tempuh sekitar 30 menit naik ojek. Perjalanannya itu menanjak terus ya ke desa Gurabunga karena dia berada di kaki gunung MT Marijang. Nah, ini kita udah mau sampai ke desanya. Sesampainya di desa ini, saya langsung siap-siap dan akan memulai pendakian pada hari itu juga. Ini perjalanan start dari desa Gurabunga. Naik, suaranya hutan sekali. Saat memasuki pintu rimba tadi, itu di kanan kiri ada kuburan. Itu nggak apa-apa, tapi yang penting kita permisi aja dan sopan. Lalu tadi diingetin juga oleh bapak adat atau bapak kampung yang ada di desa, katanya kalau mau buang air kecil, kalau bisa tunggu di bawah aja, karena di atas banyak tempat ziarah dan tempat berdoa. Jadi untuk kepercayaan adat setempat kita ikutin. Oke, mantap. Jalurnya menurut saya setelah berjalan 10 menit kayaknya nih masih bisa dinaikin motor deh. Sampai mau satu titik baru kita mulai jalan kaki. Tapi kalau untuk jalurnya seperti yang di belakang saya ini, sepertinya masih bisa terus untuk naik ojek. Tapi namanya kita mendaki, gak seru kan kalau naik ojek. Jadi jalan aja santai, karena cuaca juga masih cerah, nggak perlu ada yang buru-buru. Top. Banyak lah jalan-jalan menuju ladang warga di bawah. Jadi saat naik pun bisa keliru. Ini saya keliru, jadi harus cari jalan lagi. Karena saya masuk ladang warga loh.
Nah, kita balik lagi ke awal. Jalurnya cukup membingungkan karena banyak kadang warga dan minim petunjuk. Terus nggak ada yang bisa ditanya juga. Tapi tadi untung ketemu bapak ada yang ngasih tahu jalan. Udah jalan setengah jam, baru di ketinggian 935 mdpl. Ada rumah di situ. Terus naik ke atas terus. Ini ada jalan. Baru ambil ke kiri. Jadi tadi kalian kan ada rumah adat. Itu rumah adat dipakai untuk ritual oleh kerajaan, orang-orang kerajaan yang ada di Tidore. Terus orang-orang luar itu nggak boleh masuk ke situ. Jadi kalau udah ngeliat rumah itu, kita jangan lurus, tapi ambil ke kiri. Nanti akan ketemu batu-batu atau sungai yang udah kering gitu. Naik sedikit, ambil lagi ke kiri. Naik terus ke atas. Mantap. Naik terus nih. Terjal banget. Capek guys, sendirian. Bingung nyari-nyari jalur, banyak percabangan. Terus jalurnya tuh ketutup kayak gini, ketutup runtuhan-runtuhan daun bambu sama daun-daun kering. Jadi kayak nggak ada jejak, terus sampahnya juga nggak ada. Tanda-tanda yang lain juga nggak ada, jadi agak susah. Emang bener harus pakai pemandu. Kalau misalnya nggak pakai pemandu ya emang harus capek sedikit karena harus nyari-nyari jalur. Jalurnya bener-bener nggak ada tanda. Tapi emang setelah batu-batu tadi tinggal naik aja satu arah lurus terus. Udah jalan 1 jam, belum menunjukkan mana puncak. Lanjut terus, tetap semangat. Nggak tahu gimana ceritanya, nggak nemu pos 1, nggak ketemu pos 2, nggak ketemu pos 3, tiba-tiba di pos 4. Satu pos lagi, pos 5. Parah, naik terus, view-nya sama semua, kanan kiri begitu doang. Naik terus. Parah. Posisi kita yang biru sampai puncak ntar lagi. Pos 5. Sekarang udah di pos 5. Nggak kelihatan karena di atas pelangnya. Tapi tadi gara-gara jalan di sana ketutup, saya balik lagi ngadep belakang terus ngelihat ada pelang pos 5. Sekarang lanjut ke pos 6, pos 4 ke pos 5 setengah jam. Ke pos 6 belum tahu, kita coba lagi. Jalan terus. Naik ngelewatin batu lagi. Nanti turun juga ngelewatin batu dulu, ambil ke kanan. Ini posisi terakhir gua di sini. Di atas pos 5, naik terus ambil kanan, ada batu-batu. Kayak bekas aliran sungai tapi kering. Terus di sini udah nggak ada tanda lagi. Mungkin besok gue coba ulang lagi sama temen dari bawah.
Kalau dari titik maps-nya sih udah bener, sedikit lagi gue sampai puncak. Tapi berhubung ini nggak jelas, jadi gue nggak mau maksain. Lebih baik selamat daripada nggak selamat. Jadi diulang lagi besok. Gue sekarang posisinya di atas pos 5. Gue nggak tahu lagi ini, nggak ketemu jalan. Gue masih nyari-nyari, mungkin kalau setengah jam lagi nggak dapet, gue putuskan buat turun. Karena terlalu beresiko nanti kalau turun malam, jalurnya cukup nggak jelas, karena sedikit tanda. Jadi nggak perlu maksain, mungkin bisa balik lagi besok atau lain waktu. Mantap. Ternyata gue nemuin tanda guys, ada tanda di sini. Berarti ini jalannya masih bener. Coba kita mau naik ke arah sana dulu. Sekarang masih pukul 16.27. Mungkin setengah jam lagi sampai puncak. Terus turun 1 jam. Aduh, doain ya guys biar sukses dan turun lagi dengan selamat juga. Nah, tadi kan gue bilang gue tuh tersesat ya, muter-muter. Bener tuh, di situ gue muter-muter, nyari-nyari. Gak ketemu sama sekali tandanya. Gue udah naik, udah turun, gak ke kiri, ke kanan, gak ketemu. Tapi gak tahu kenapa pas gue arah turun dan gue kayak udah mulai nyerah gitu, tiba-tiba kayak ada petunjuk tadi tuh, petunjuk yang plastik tadi. Dan gue ikutin coba jalurnya, ternyata bener. Gue jalan terus, ternyata akhirnya gue sampai juga di pos 6. Pos 6. Ada area camp di sini. Banyak sekali sampah. Puji Tuhan kita udah benar sampai pos 6. Sekarang sudah 16.38. Kita lanjutin lagi. Cuaca masih cerah. Semoga bisa sampai puncak dan turun lagi dengan selamat. Mantap. Belum ketemu orang, tapi tadi katanya dia nge-camp. Gak tau mau camp di mana mereka. Mungkin di puncak kali ya. Ya jalan terus. Mantap. Jalan menuju puncak ditumbuhi ilalang banyak sekali, tinggi-tinggi. Jalurnya batu terus naik. Kabutnya mulai naik. Semoga ya tapi di puncak cerah. Di sekeliling kabutnya mulai naik, tapi mataharinya masih terang sih. Semoga aja mataharinya nggak kalah sama kabut dan awan. Mantap. Sebentar lagi mau sampai puncak. Ini kawahnya udah kelihatan, kawah Gunung Tidore atau Keimanutu udah kelihatan. Mantap guys, sedikit lagi sampai puncak. Yuk semangat yuk, bisa yuk. Nah jadi ini guys ilalang yang gue bilang. Jadi selama gue naik 3 gunung di Maluku Utara itu semuanya ada ilalang ini. Ilalangnya tinggi-tinggi banget. Jadi kayak bisa ngerasa tersesat gitu, ini bener gak sih jalurnya gitu. Nah setelah lama berjalan akhirnya gue ketemu tenda. Ini tenda teman-teman yang gue tumpangin. Karena keasikan ngobrol mereka ajak gue jadi tidur di tempat dia. Nah setelah ngobrol beberapa lama, setelah mau maghrib, kami menikmati sunset dulu menuju puncak jalan bareng-bareng. Itu ada orang di atas. Sekarang saya udah sampai di MT Marijang Puncak Kematuwu 1750 mdpl. Tadi berangkat 2.30, terus sampai di atas jam 17.00.
Nah ini sama teman-teman. Tadi niatnya mau langsung turun tapi ditawarin bareng di atas dulu. Ngopi dulu. Jadi numpang di tenda teman-teman Sama orang Jakarta. Buset. Masa kagak bareng, buset. Buset. Ayo kita selfie bareng sini. Dingin. Selfie bareng. Lagi yuk. Dari ini. Siapa namanya, Bang? Saya Zainal Mutakin. Dari Sukabumi. Iya. Kerja di sini juga? Iya, di sini. Oke, mantap. Saya Afif Rambodo. Gue orang Jakarta gue. Orang Cengkareng. Istri saya sih. Saya orang Jawa. Jadi kita kerja di sini, merantau di sini. Oh, merantau di Tidore ya? Dari kepulauan. Iya, mantap. Bang. Saya Faki. Asli gimana? Rumah di Makassar, cuman keturunan sini juga, keturunan sana juga. Oh, orang Makassar, Telaso. Bercanda ya. Abang Zaki. Orang asli Kalimantan Selatan, tapi kerja Kalimantan di sini. Selatan. Banjarmasin Ya. Oh, mantap. Lanjut, terakhir. Halo guys. Anja. Saya Miftah dari Jogja. Mantap. Jogjanya mana? Ngendi Mas Jogjanya Mas? Sleman, Jalan Kaliurang. Oh, pacarku Bantul iki. Pacar yang mana? Jangan kayak gitu. Ada satu perempuan, Ibu, namanya siapa? Bu Wati. Satu wanita terkuat. Sama si Abang, siapa Bang namanya Bang? Bang Ir. Iya. Wah, teman-teman nih. Om. Kenalan dulu Om. Udi. Om Udi. Iya. Buat kenang-kenangan nih, kita ketemu di atas. Iya. Salam kenal Om ya. Iya. Di sana ada 3 pulau. Pulau apa aja, Pak? Itu Mare, Moti, Makean. Yang pulau di belakang Makean itu Kayowa. Itu ada gunung-gunung juga kayaknya, Pak ya? Iya, Moti. Oh, namanya Gunung Moti, Makean itu ya. Oh. Sana Makean. Itu Pulau Mare yang bentuknya kayak buaya. Mantap, Pak. Makasih informasinya, Pak. Tidore, Duko, Ternate, Ketutup ya, Pak ya? Iya. Gama lama ya? Itu gunungnya kelihatan. Iya. Gama lama. Pulau Raja-Raja, Pak. Iya. Tadi bahasa Malukunya, Pak? Moluku Keraha. Iya. Kie itu gunung, Raha itu 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Mantap. Informasinya lengkap. Masak guys.